Ya baik, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aditya Wahyu Pratama, STMT. Saya adalah dosen di Prodi Mesin Otomotif, ya, jurusan Teknik Politeknik Negeri Jember. Saat ini saya sedang melaksanakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam melengkapi persyaratan Serdos. Mata kuliah yang saya ampu adalah sistem pemindah tenaga. Dengan kode mata kuliah itu adalah MOT 140707. Mata kuliah ini diampu pada semester 4. Mata kuliah ini adalah seluruhnya adalah praktek dengan bobot SKS 2, teori 0 dan 2 praktek. Pelaksanaannya secara luring, ya, di kelas dan di laboratorium. Deskripsi mata kuliah: pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari teknik dasar sistem pemindah daya serta menganalisa konsep-konsep dasar sistem kopling, komponen, mekanisme, dan sistem transmisi manual, komponen dan mekanisme dan sistem dari transmisi otomatis, komponen mekanisme kopling, gearbox, dan perawatannya. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana tenaga dari mesin yang dikonversi dan disalurkan secara efisien ke roda kendaraan, serta pengaruh desain sistem transmisi terhadap performa, efisiensi bahan bakar, dan kenyamanan berkendara. Dalam praktikum, mahasiswa akan membongkar dan menganalisis unit transmisi kendaraan secara langsung, serta melakukan simulasi efisiensi dan perbandingan rasio gigi. Yang dipelajari pada mata kuliah sistem pemindah tenaga ini adalah mempelajari teknik dasar sistem pemindah tenaga kendaraan bermotor, baik itu roda 2 dan roda 4, meliputi sistem kopling, transmisi manual, otomatis, gearbox, propeller, universal joint, dan gardan. Mahasiswa juga melaksanakan eksperimen secara individu dan kelompok. Capaian pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran mata kuliah sistem pemindah tenaga ini adalah mampu memahami dan mengemukakan tentang sistem pemindah daya. Mahasiswa mampu mengemukakan dan mengidentifikasi konsep dasar, tipe, mekanisme, dan sistem kopling. Mahasiswa mampu mengemukakan dan mengidentifikasi konsep dasar, komponen, mekanisme, dan sistem transmisi manual serta transmisi otomatis. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengemukakan dengan benar konsep dasar, komponen, mekanisme, dan sistem gearbox. Mampu mengemukakan dan menguraikan konsep dasar, komponen, mekanisme, dan sistem propeller, serta mampu menganalisa masalah-masalah dan troubleshooting yang ada pada sistem pemindah tenaga pada kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Materi pokok bahasan pada mata kuliah sistem pemindah tenaga ini adalah: yang pertama adalah sistem pemindah daya, yang kedua adalah sistem kopling, yang ketiga adalah transmisi manual dan otomatis, yang keempat gearbox, yang kelima propeller shaft, 6 universal joint, dan 7 adalah gardan. Untuk metode dan pembelajaran, itu yang pertama adalah di praktikum di laboratorium, diskusi kelompok kecil dan teori di dalam ruangan, menggunakan alat peraga, praktikum, proyektor, e-learning, serta laporan hasil praktikum yang akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Skema penilaian, yaitu yang pertama adalah tugas terstruktur 10%, ujian praktek tengah semester 30%, ujian praktek akhir semester 30%, hasil laporan dan praktikum 30%. Di sini yang diutamakan adalah kriteria, ketepatan, keaktifan, sistematika, keterampilan, dan sikap. Profil lulusan yang dicapai dalam pembelajaran mata kuliah sistem pemindah tenaga ini adalah mampu menganalisa sistem pemindah daya, mampu mendiagnosis perawatan dan perbaikan dari sistem pemindah daya kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, menguasai teknologi kendaraan bensin, diesel, hybrid, dan listrik,
khususnya pada sistem pemindah daya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi ini kita mengadakan pertemuan kuliah mata kuliah teknik pemindah daya. Pemindah daya atau teknik pemindah tenaga sama. Mata kuliah ini kita adakan secara teori dan praktek. Di kontrak berkuliah yang pertama adalah mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% kehadiran. Kehadiran dapat diisi melalui LMS Polij. Mahasiswa wajib mengikuti UTS ujian tengah semester dan UAS. Mahasiswa wajib mengikuti praktikum daring dan luring ya, sampai teknik dan praktikum blok setelah UTS. Kehadiran praktikum minimal 80%. Capaian pembelajaran dari pemindah daya itu mampu menjelaskan konstruksi dasar sistem pemindah tenaga dengan menguasai konsep pengetahuan dan keterampilan di bidang otomotif, mampu menemukan permasalahan pada unit kopling dan mekanisme penggerak kopling serta penguasaan konsep pengetahuan dan keterampilan, mampu menganalisa transmisi manual, transaksel dan mekanisme penggerak transmisi serta penguasaan konsep pengetahuan dan keterampilan, mampu menganalisa dan konstruksi transfer transmisi otomatis dan propeller shaft serta penguasaan konsep pengetahuan dan keterampilan, mampu menyimpulkan permasalahan atau kerusakan pada universal joint different axle serta penguasaan konsep pengetahuan dan keterampilan. Jadi orientasi mata kuliah kita yang pertama adalah sistem pemindah daya kendaraan. Jadi sistem penggerak FF, FR, FPD, RR. Jenis sistem transmisi, sistem transmisi manual, sistem transmisi otomatis, sistem kopling, sistem transfer propeller shaft. Yang pertama yaitu harus kita ketahui dulu adalah sistem pemindah daya atau pemindah tenaga. Sistem pemindah daya, ya, pemindah tenaga, powertrain, atau istilah namanya adalah powertrain, merupakan sebuah mekanisme yang memindahkan tenaga dari mesin ke roda. Sistem pemindah tenaga menurut mesinnya dapat dibedakan menjadi 4 macam menurut surat Tuhan tahun 2021. Yaitu yang pertama adalah mesin penggerak belakang, front engine rear drive, ya, mesin penggerak depan, front engine front drive, ya. Mesin belakang penggerak belakang, ya, rear engine rear drive, mesin depan penggerak 4 roda, four wheel drive. Jadi itu ya, jenis-jenis sistem pemindah daya. Bagian sistem pemindah daya itu yang pertama adalah mesin, kopling, transmisi, propeller shaft, diferensial, dan poros penggerak roda. Ini adalah bagian-bagian dari sistem pemindah tenaga atau daya. Yang pertama itu adalah mesin. Ini adalah mesin. Mesinnya dibuka oleh drive shaft, ya, ada poros. Ini mesin penggerak tipe depan, front, langsung dibuka dengan roda. Kan ini adalah penggerak belakang, ya, automatic transmission. Ini sama. Ini modelnya adalah transmisi automatic. Mesinnya dibuka langsung ke final gear, diferensial, dibuka langsung ke roda. Jadi dasar-dasar pemindah tenaga ini sudah dijelaskan. Mesinnya ada 5, yaitu FF, front engine front drive, front engine rear drive, RR, rear engine rear drive, middle engine rear drive, 4WD, 4 wheel drive, penggerak roda 4. Ini yang FF, penggerak depan, mesin depan, jadi front engine rear drive. Itu adalah gambarnya, ya. Jadi gambarnya mulai dari mesin, mesin engine langsung ke converter, dan nanti saya jelaskan di
bentuk gearboxnya, ya. Masuk ke automatic transmission atau manual transmission, proper rusak, diferensial, dan axle, ya, langsung ke roda. Ini fungsinya tidak ada namanya automatic transmission atau manual transmission. Ini yang penggerak depan. Sekarang yang penggerak depan, roda depan, jadi rodanya belakang. Sekarang roda depan. Ini biasanya ada di kendaraan kecil, ya, seperti sedan dan lain-lain. Jadi mesinnya itu satu poros, ya, dengan roda. Yang pertama adalah engine, ya. Pasti ada yang namanya clutch atau kopling, ya, untuk pemindahan tenaga. Terus ada yang namanya manual transmisi, nantinya manual. Nanti kita bisa lihat di laboratorium. Terus ada yang namanya drive shaft, ya. Axle, ya. Dia adalah berubah roda gigi langsung bukan ke roda. Ini yang sistem pemindahan tenaga, ya. Penggerak depan, roda belakang. Penggeraknya depan saja. Roda di depan, bukan langsung ke roda belakang. Dia bergerak di roda belakang. Yang menggerakkan kendaraan itu adalah roda belakang. Ini ya, kalau kita lihat gambar belakang, ya, diagram blok dari mesin. Yang pertama, mesin itu kenapa bisa bergerak? Karena dia ada yang namanya pembakaran, dia bergerak, ya. Menggerakkan piston menggerakkan saf, ya. Safnya, ya. Di sini ada kopling, ya. Tujuannya kopling itu apa? Dia adalah pemindah tenaga atau daya ketika jalan menanjak atau menurun. Ini ada namanya gearbox, ya. Sistem transmisi, drive shaft, langsung ke roda. Nah, ini adalah sistem penggerak tipe FR. FF tadi sudah, ya. Mesin depan penggerak roda depan. Gerak. Sekarang pertanyaannya, ya. Yang pertama, ini tanya supaya Anda bisa paham, ya. Jelaskan perbedaan utama antara sistem penggerak FF, FR, RR, dan FR. Izin penjelasan dulu Pak. Ya. Untuk pada FR itu front engine drive yang dimana mesin itu berada di depan, namun penggeraknya berada di belakang, seperti contohnya pada mobil Toyota Innova dan juga Isuzu Panther. Dan untuk FF front engine front drive yang dimana mesin berada di depan dan juga penggerak rodanya berada di depan. Yang dimana contohnya pada mobil Honda Jazz. Dan juga untuk RR itu rear belakang, ya. Mesinnya belakang. engine drive yang dimana mesin dan penggeraknya berada di belakang, seperti contohnya pada mobil VW dan juga Porsche 911. Dan juga untuk MR yang dimana middle engine rear drive yang dimana mesinnya itu berada di tengah namun penggeraknya itu berada di belakang, contohnya pada Ferrari 458. Ya, terima kasih. Baik, ya, itu jawabannya, ya, atau penjelasan dari perbedaan utama antara sistem penggerak FF, ya, FR, RR, dan FR. Terus yang kedua, ya, apa fungsi utama sistem pemindah daya, ya, dalam kendaraan bermotor dan bagaimana aliran tenaga terjadi pada kendaraan tipe FR? Izin menjawab Pak. Fungsi utama sistem pemindah daya memindah tanpa tenaga putar dari mesin ke roda penggerak agar kendaraan dapat bergerak. Aliran tenaga pada tipe FR, mesin, kopling, transmisi, proper shaft, diferensial, ring axle, dan roda belakang. Ya. Baik, itu namanya, ya.
Jadi fungsi utama dari sistem pemindah. Terus selanjutnya kita pelajari tentang torsi mesin. Dari dasar dari torsi mesin. Apa yang dimaksud dengan torsi mesin? Torsi mesin adalah daya putar yang dihasilkan oleh mesin kendaraan motor. Torsi merupakan besaran fisika yang menunjukkan seberapa besar daya dorong yang bisa diproduksi oleh mesin. Torsi sangat berpengaruh pada performa mesin mobil. Semakin besar torsi yang dihasilkan, maka semakin kuat putaran mesin dan kemampuannya untuk mempercepat kendaraan. Jadi torsi istilahnya kemampuan mesin. Kemampuan mesin itu kalau Anda habis makan, habis makan Anda terus berlari. Berapa jauh Anda berlari setelah makan itu? Karena Anda makannya cuma ketan aja. Tambah 1 porsi, 2 porsi, 3 porsi ya. Kecepatan antara ketan, 1 porsi, 2 porsi, dan 3 porsi. Jika Anda berlari, sama dengan itu atau lebih. Karakteristik torsi ya, torsi diukur dalam satuan Newton meter atau kilogram meter. Kenapa kilogram meter? Dia membawa beban berjalan sejauh sekian meter jaraknya. Torsi berfokus pada akselerasi atau percepatan. Torsi berperan ketika kendaraan jalan. Nilai torsi bisa diubah dengan menggunakan gearbox. Jadi fungsinya gearbox tadi, nanti saya jelaskan di video. Jadi fungsinya gearbox itu adalah untuk merubah torsi. Adalah apa? Adalah dalam menanjak atau coba kalau jalan gearbox, Anda menanjak kuat dengan gigi 4, tidak kuat. Giginya ada kuat jadi gigi 1. Berbeda gigi itulah yang nanti kita akan tinjau dan analisa pada laboratorium. Bang alat peraga sistem transmisi. Berbeda torsi dengan tenaga, torsi berkaitan dengan akselerasi, sedangkan tenaga berkaitan dengan kecepatan. Tenaga menggunakan satuan horsepower, atau disebut horsepower. Horsepower itu adalah tenaga kuda. Karena pada saat zaman dulu, sebelum kendaraan diciptakan, itu tenaganya masih menggunakan tenaga kuda. Setelah mesin diciptakan, maka tetap satuannya berubah menjadi horsepower atau PS. Itu sebenarnya terbesar. Itu bahasa tenaga berperan saat kendaraan bergerak. Tenaga tidak bisa dimanipulasi oleh apapun. Tenaga tidak bisa dimanipulasi oleh apapun. Misalkan kalau mesin ya sekian HP, itu berarti tenaganya yang sudah ada pada mesin yaitu dia bisa berkurang setelah sekian tahun pemakaian, dia bisa berkurang, tenaganya bisa berkurang sama. Kemudian juga bisa berkurang, semakin kuat semakin berkurang, tenaga manusia juga sama. Semakin kuat semakin berkurang, sama juga dengan mesin. Semakin lama pemakaian, tenaganya juga berkurang. Banyak faktor yang mempengaruhi tenaga itu berkurang, misalkan dari keharusan, terjadi karat, adalah itu sendiri. Jadi ya pertanyaannya ketika apa perbedaan mendasar antara torsi dan tenaga dalam konteks performa mesin kendaraan? Jelaskan juga satuan yang digunakan untuk mengukur itu. Oke, siapa bisa menjawab? 4, ya 3. 3. Ya, yang jawab. Ya. Torsi adalah daya putar yang menentukan kemampuan kendaraan untuk berakselerasi dari diam. Torsi diam. Satuannya yaitu Newton meter atau Nm dan kilogram meter. Tenaga atau power adalah kecepatan kerja mesin dalam menetapkan kecepatan gigi. Satuannya horsepower atau HP atau PS. Perbedaan utama dari torsi dan
tenaga itu kekurangan proporsi kekuatan dorong awal, berperan saat akselerasi. Tenaga kemampuan mempertahankan kecepatan tertinggi, berperan saat fungsi. Ya, itulah jawabannya dari itu yang perbedaan dasar antara torsi dan tenaga. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah ya, mengapa kopling sangat penting dalam sistem pemindah daya atau tenaga? Sebutkan 3 syarat utama yang harus dipenuhi oleh kopling agar dapat bekerja dengan baik. Mungkin ada yang ingin menjawab? Ya, silakan. Menjawab. Kerja fungsi kopling sendiri itu menghubungkan dan memutuskan putaran mesin dan putaran mesin ke transmisi secara halus. 3 syarat utama kopling yang baik adalah mampu menghubungkan mesin dan transmisi secara lembut, dapat memutuskan hubungan dari mesin ke transmisi dengan sempurna dan cepat, mampu memindahkan tenaga dan pasti berlebih saat terbuka. Ya, itu jawabannya. Jadi, ini adalah sebagai pemutus tenaga. Bisa tenaga yang dihasilkan dari mesin ya putarannya ya tetap sama. Hanya perlu adanya kopling. Kalau tidak ada kopling, jarak akan melaju konstan terus. Cuma dia sudah di start, ya engine-nya dia kan mati terus karena tidak ada kopling. Hanya kopling fungsinya itu sebagai pemutus daya atau tenaga, mesin ya. Baik, yang nomor 5 ya, bandingkan karakteristik kerja mesin bensin dan mesin diesel dalam sistem pemindah daya atau tenaga. Mengapa mesin diesel umumnya digunakan untuk kendaraan berat? Mungkin ada yang bisa jawab? Ya, siapa? Mesin bensin pembakaran melalui busi, tenaga lebih cepat diraih, cocok untuk kendaraan ringan. Putaran mesin tinggi, efisiensi panas rendah. Jika mesin diesel, pembakaran dengan kompresi udara tinggi tanpa busi, efisiensi panas tinggi, torsi besar di RPM rendah. Cocok untuk kendaraan berat karena lebih kuat dan irit bahan bakar. Alasan digunakan pada kendaraan berat karena torsi besar dan konstruksi lebih kokoh, mampu menarik atau mendorong beban besar lebih efisien. Itu ya. Apa mesin diesel ya, digunakan untuk kendaraan berat ya. Karena mesin diesel itu mempunyai karakteristik ya, dia mempunyai kompresi yang tinggi, tekanannya tinggi. Ada yang namanya busi pemanas. Ya. Jadi kontrol apa? Kompresinya tinggi, jadi kompresi yang tinggi, dia bisa menghasilkan tekanan yang tinggi, juga bisa menghasilkan daya yang tinggi juga, sehingga dia digunakan untuk kendaraan berat. Apa kendaraan kecil bisa untuk menggunakan mesin diesel? Bisa ya. Tapi kendaraan kecil kalau digunakan mesin diesel dia akan lebih tenang. Sama dengan dia ya. Jadi kalau manusia ya, besar dan kecil itu besar bisa dia mengangkat beban yang kuat, kita kuat, yang kecil dan dia positif. Itu ya pertanyaannya. Ya, baik ya. Tadi sudah saya jelaskan dan nama saya ucapkan selamat siang. Jadi sudah saya jelaskan tentang pengantar sistem transmisi manual. Transmisi manual ya, untuk praktek pemindah tenaga. Jadi di pemindah tenaga itu ada 2 transmisi. Transmisi yang pertama adalah transmisi manual dan transmisi otomatis. Jadi transmisi manual, saya terangkan dulu yang manual, karena yang otomatis jadi sistem transmisi manual ya, itu merupakan bagian penting dari sistem pemindah tenaga. Fungsi untuk mengatur momen dan kecepatan putar yang diteruskan dari mesin kepada penggerak. Digunakan juga sebagai gearbox atau transmisi. Inilah gearbox. Ini adalah gearbox. Gearbox ini di luar dari mesin. Jadi mesinnya di sini. Ya, mesin adalah yang punya energi. Energi untuk memutar gearbox ini. Di sini adalah mesinnya. Ya, mesinnya itu ya, dari piston, juga surat
resap dan ini adalah resapnya. Ya. Adalah resapnya. Fungsinya dari transmisi ini tadi apa? Untuk meneruskan tenaga ya, mesin ke roda. Ya. Kenapa kok ada roda gigi? Ini ada yang tahu. Ada yang begini. Ya, jadi fungsinya roda gigi itu adalah untuk meneruskan daya dengan kondisi jalan yang berbeda. Misalkan jalannya menanjak kita menggunakan gigi satu. Kita kopling dulu namanya kopling kelas ya. Kopling kelas ini untuk apa? Ya, untuk memutuskan putaran dari mesin sehingga gearbox bisa dipindah transmisinya. Kita coba perhatikan ya. Ini adalah flywheel ya, roda gula. Fungsinya apa flywheel? Ini tahu fungsinya flywheel. Flywheel fungsinya untuk berat. Apa? Supaya daya ya, atau tenaga yang dari mesin itu tidak lari ke sini. Sehingga tidak menggunakan flywheel. Kita coba perhatikan. Nah, kita sudah kunci ya, otomatis apa? Gearboxnya harusnya kunci putaran dan mesin masuk ke flywheel. Baik, kita masukkan gigi satu. Jadi gigi satu ya. Gigi satu adalah roda yang paling besar. Ya, karena kalau dagingnya besar ya, karena untuk naik di tanjakan. Dari roda gigi satu kita masuk ke transmisi 2 ya. Transmisi 2. Nah, kita lihat ya, jadi bagian-bagian dari gearbox ini adalah ya, siphon ya. Di siphonnya ya, ini adalah synchronizer. Ini jenis transmisinya adalah transmisi synchronizer. Tadi satu sudah ya, sudah roda gigi 2. Kita lihat ya, synchronizer-nya berpindah kemana? Ya, mengunci ke sini. Ini adalah roda gigi utama, poros utama, dan ada poros balik. Tujuannya poros balik ini apa? Nanti untuk pada saat jalan. Jadi sudah dari tiga, kita lihat ya, dari tiga siphon dan synchronizer-nya. Karena ada gigi 3. Ya, kira-kira mana yang berat? Yang pan ini ya. Ini 3. Nah, kenapa rodaginya semakin kecil? Karena ini 3 sudah jalannya landai total ya. Gajinya sudah ada ya. Itu apa yang 3. Terus dari yang apa? Kita lihat ya, punya synchronizer-nya. Ya, berpindah sini semakin kecil udah gini. Semakin kecil. Ini ada roda gigi utama, ini roda gigi sekunder. Roda gigi ini menentukan rasio berat. Ya, baik itu dulu ya. Nanti Anda coba lihat jelasannya di modul. Terima kasih. Waalaikumsalam.